ayat 6 sampai dengan ayat 14. Secara global ayat 6 sampai dengan ayat 14 surat An-Nazi'at ini membicarakan tentang hari kiamat, keadaan kaum musyrik yang mengingkarinya, dan keadaan mereka pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Mudah-mudahan dengan kenikmatan itu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita surat An-Nazi'at ayat 6 sampai dengan ayat 14. Secara global ayat 6 sampai dengan ayat 14 surat An-Nazi'at ini membicarakan tentang hari kiamat, keadaan kaum musyrik yang mengingkarinya, dan keadaan mereka pada hari kiamat. Baik, kita akan tadabburi ayat demi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya adalah tiupan sangkakala, yaitu tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Ad-Dhahhak serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Telah diriwayatkan dari Mujahid bahwa adapun tiupan yang pertama disebutkan oleh firman-Nya, sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Maka semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 14, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan. Sedangkan tiupan yang kedua dinamakan radifah, semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, dalam surat Al-Haqqah ayat ke-14. Kemudian ayat yang ke-8-nya, qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ibnu Abbas mengatakan bahwa wajifah artinya takut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Dalam ayat 9-nya, yakni pandangan mata orang-orang yang mengalaminya tunduk. Sungguhnya kata kerja di sini dikaitkan dengan pandangan mata, mengingat ia menunjukkan gejala kejiwaan yang dialami oleh pelakunya. Makna yang dimaksud ialah mereka tampak hina
dan rendah karena menyaksikan huru-hara yang mengerikan, lagi sangat menakutkan di hari kiamat itu. Ayat yang ke-10-nya, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, berkata orang-orang kafir, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, yang mengingkari adanya hari berbangkit dan tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mereka dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Demikianlah menurut Mujahid, mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali, padahal tubuh mereka telah hancur dan tulang belulang mereka sudah berantakan. Karena itulah mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya ayat 11-nya, aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sudah lapuk. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah tulang yang lapuk dan rapuh serta angin dapat masuk ke dalam rongga-rongganya. Dalam qiraat lain ada yang membacanya nakhirah. Kemudian ayat yang ke-12-nya, qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Muhammad ibn Ka'ab, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Abu Malik, As-Saddi dan Qatadah bahwa yang dimaksud dengan al-hafirah ialah kehidupan sesudah mati. Ibnu Zaid mengatakan bahwa al-hafirah ialah neraka, dan betapa banyaknya nama neraka itu. Neraka disebut pula dengan nama Jahim, Saqar, Jahannam, Hawiyah, Hafirah, Laza dan Hutamah. Adapun mengenai ucapan mereka yang disebutkan oleh firman-Nya, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Muhammad ibnu Ka'ab mengatakan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, sungguhnya jika Allah menghidupkan kami kembali sudah kami mati, berarti kami benar-benar merugi. Ayat ke-13 dan 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah, sungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yakni sungguhnya kebangkitan itu hanyalah merupakan suatu perintah dari Allah yang tidak perlu ada pengulangan atau pengukuhan. Maka begitu Allah memerintahkannya, dengan serta-merta semua manusia hidup kembali dan berdiri serta melihat. Allah tinggal memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka ditiuplah olehnya tiupan berbangkit untuk menghidupkan semua makhluk. Lalu dengan tiba-tiba seketika itu juga semua orang yang terdahulu dan yang terkemudian hidup kembali berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seraya melihat, seperti yang disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 52, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bithum illa qalila, yaitu pada hari dia memanggil kalian lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja.
Di dalam surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dalam surat An-Nahl ayat 77, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, yakni sekali teriakan. Ibrahim At-Taimi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka terhadap makhluknya saat Dia menghidupkan mereka kembali. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah teriakan kemurkaan. Abu Malik dan Ar-Rabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna zajratu wahidah ialah tiupan yang terakhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idzahum bis-sahirah, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-sahirah artinya bumi seluruhnya. Hal yang sama dikatakan oleh Said Ibnu Jubair, Qatadah, dan Abu Saleh, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahak, dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa as-sahirah artinya permukaan bumi. Mujahid mengatakan bahwa pada mulanya mereka berada di perut bumi, lalu dikeluarkan di permukaannya. Mujahid mengatakan pula bahwa as-sahira artinya tempat yang datar lagi rata. Ats-Tsauri mengatakan as-sahira artinya negeri Syam. Utsman ibnu Abul Atikah mengatakan bahwa as-sahira artinya tanah Baitul Maqdis. Wahab ibnu Munabbih mengatakan bahwa as-sahira adalah sebuah gunung yang berada di sebelah Baitul Maqdis. Qatadah mengatakan bahwa as-sahira artinya Jahannam. Semua pendapat tersebut gharib, tetapi pendapat yang benar ialah mengatakan bahwa as-sahira artinya permukaan bumi. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Husain, telah menceritakan kepada kami Hirzu ibnul Mubarak, serta Syekh yang saleh telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Sirri, telah menceritakan kepada kami Mus'ab ibnu Sabit dari Abu Hazim, dari Sahal ibnu Sa'id As-Sa'idi sehubungan dengan firman-Nya, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, bahwa yang dimaksud adalah bumi yang berwarna putih tanahnya seperti adonan roti yang bersih. Ar-Rabi Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yang dimaksud dengan bumi di sini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di dalam surat Thaha ayat 105 sampai dengan 107, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung
dan kamu akan melihat bumi itu datar. Bumi yang tadinya menjadi tempat gunung-gunung ditampakkan menjadi tanah yang datar. Bumi tersebut bukanlah seperti bumi kita sekarang, melainkan bumi lain yang belum pernah dikerjakan suatu dosa pun di atas permukaannya, dan belum pernah dialirkan setetes darah pun padanya. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.